Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa MNC Muslim dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam acara Tabligh Akbar Cinta Negeriku bersama Majlis Al-Anwar dan saya Al-Faqir Muhammad Syahab. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan limpahan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tabligh akbar ini Allah subhanahu wa ta'ala beri kemudahan. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan tempat ini, acara ini menjadi tuntunan yang baik, tuntunan sesuai dengan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqahu an wa huwal musta'anu wa alaihi tuklan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan sayyidina Muhammadin al-muallimil akbari wa manba'il ulumi wal irfan wa alihi wa ashabihi alladhina saru ala nahjihi fi nashril ilmi fi kulli zamanin wa makan. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulki dayan, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur yang tiada terhingga yang kita utarakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang kita berikan, yang wajib kita berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam ini badan kita disehatkan oleh Allah, jasad kita disehatkan oleh Allah, ruh kita disehatkan oleh Allah, sehingga kita dimudahkan untuk menuju rumah Allah subhanahu wa ta'ala, dimudahkan untuk menuju berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dimudahkan untuk salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala alihi, sehingga Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man nasiya salata alayya faqad akhta'a tariqal jannah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, orang yang lupa salawat kepada aku, sallu ala sayyidina Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam dari lisan yang mulia mengatakan, orang yang lupa bersalawat kepada aku, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan salahkan dia, akan lupakan dia jalan menuju syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu malam ini yang kita harapkan, malam ini kita berzikir kepada Allah, menyebutkan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala di acara Tabligh Akbar Cinta Negeriku bersama MMC Muslim dan Majlis Al-Anwar, yang kita malam ini bersalawat, malam ini menyebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan nama-nama Nabi, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, dengan harapan Allah subhanahu wa ta'ala hilangkan cinta dunia di dalam diri kita, dengan harapan kita hadir dengan tempat seperti ini, acara-acara majlis seperti ini dengan suatu pengharapan yang sangat besar, karena kita memang harus punya niat yang bagus. Ayuhal ibad, kita hadir, baik laki-laki dan perempuan yang hadir pada acara Tabligh Akbar Cinta Negeriku ini, datang ke tempat ini dengan niat yang bagus, dengan niat yang baik. Di dalam kitab Isral Mugarrabin dikatakan, man fataha ala nafsihi baban niyatin hasanah fatahallahu alaihi sab'ina baban minat taufik. Orang, siapapun mereka yang bertuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang bernabikan kepada baginda Nabi besar Muhammad, datang suatu tempat yang baik seperti ini dan diiringi dengan niat yang bagus, diiringi dengan niat yang baik, ingin mendapatkan keridhaan Allah dan mendapatkan ilmu ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, maka dikatakan di dalam kitab Israr Mugarrabin, dikatakan orang yang berniat dengan satu niat yang bagus, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan buat dia
70 pintu hidayah taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ayuhal ibad tinggal masuk dari pintu yang mana saja yang kita inginkan, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan satu syarat atau dengan satu sebab kita niat dengan niat yang bagus dan datang ke tempat yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkumpulan semacam inilah yang diharapkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain dikatakan fudul, artinya tidak bermanfaat. Imam Sirri Asy-Syiqi radhiyallahu anhu arda, beliau mengatakan di dalam suatu nasihat yang sangat berharga dan nasihat yang sangat bagus, jadi pelajaran kita agar kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Beliau mengatakan kullud dunya fudul illa khamsa khasal. Beliau mengatakan, Sirri Asy-Syiqi alaihi rahmatullah, seorang imam besar, seorang yang cinta Allah dan Rasulnya, beliau katakan kullud dunya fudul. Beliau katakan dunia ini semuanya tidak ada manfaatnya. Dunia ini semuanya tidak ada manfaatnya. Apa yang bisa menjadi manfaat, yang bisa kita ambil manfaat di dunia ini? Illa khamsa khasal. Beliau mengatakan kecuali 5. Pertama, khubzun yushbi'uhu, cukup makan buat kita, cukup buat kehidupan menambal keluarga kita. Kalau kita mengartikan cukup beda, cukup makan, cukup mobil, cukup rumah, cukup gedung, cukup istri 4. Salah lagi mengartikannya. Artinya ayuhal ibad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh kita punya banyak harta tapi makan tidak terlalu kenyang. Apabila walaupun halal makan terlalu kenyang juga tidak bagus. Tapi ini ulama tasawuf beliau mengatakan dunia itu ya cukup buat kita makan, tempat kita makan dan tidak terlalu kenyang, dan dipilih makan yang halal. Kemudian beliau mengatakan wa ma'un yurwihi, artinya air untuk dia menahan haus, menutupi kehausannya. Sisanya tidak ada manfaat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga beliau katakan wa thawbun yasturuhu, dia punya baju yang cukup menutup auratnya, cukup buat salatnya, cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau katakan wa baitun yakfihi, cukup rumah untuk tempat dia tinggal, tempat berteduh, tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang paling penting beliau katakan wa ilmun yasta'miluhu, dan ilmu yang dia pakai setiap hari, ilmu yang dia manfaatkan setiap hari. Akan tetapi bagaimana seseorang itu mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu di dalam dirinya sehingga beliau bisa mengamalkan ilmu tersebut? Mereka tuntut ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti malam ini kita menuntut ilmu Allah bersama guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah bukakan hati kita menerima ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah bukakan diri kita setelah menerima ilmu Allah, dan kita bisa mengamalkan ilmu tersebut, membawa ke dalam rumah tangga kita, dan rumah tangga kita dipenuhi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Tentunya pada kesempatan pada acara tabligh akbar Cinta Negeriku ini bersama Majelis Al-Anwar dan MNC Muslim, yang dimanapun para jamaah baik yang hadir atau yang di rumah yang menonton acara ini, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Setelah ini alhamdulillah, para pemirsa MNC Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan jamaah Majelis Al-Anwar, dalam tabligh akbar Cinta Negeriku tadi kita diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ceramah daripada guru kita, yaitu Kiai Haji Mujib Khadari, yang mengajarkan kita agar kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hewan-hewan saja ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita manusia yang diciptakan sempurna harus lebih ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tadi telah kita diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kepada kita sangat-sangat memberikan manfaat buat kita di dunia dan di akhirat. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin, sayyidina Muhammadin
nurillahil mubin al-hadi ila suratihil mustaqim bil khuluqil azim wa nahjil qawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tiada terhingga, sehingga Allah yang maha mulia selalu memberikan jalan buat kita untuk hadir berkumpul dalam perkumpulan yang baik, menikmati wejangan-wejangan nasihat-nasihat agama yang semuanya itu intisarinya mengajak kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua nasihat yang kita dengar, ayat-ayat Allah yang disampaikan, hadis daripada perkataan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya mengajak kita untuk ibadah, dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhkan diri daripada larangan Allah, menjauhkan diri daripada dosa, menjauhkan diri daripada maksiat, menjauhkan diri daripada hal yang tidak sangat-sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan atau memberikan hadis kepada kita yang mulia. Nabi katakan, la yadkhulul jannah illa rahim. Nabi katakan, orang itu tidak akan masuk syurga kecuali yang rahim. Siapa yang rahim? Punya rasa kasih sayang. Kita kumpul pada malam yang mulia, rasa kasih sayang yang bertambah, saling mengingatkan ajaran Allah, menjauhkan diri daripada larangan Allah. Itu dikatakan kasih sayang. Sehingga Nabi dari lisannya yang mulia mengatakan, illa rahim, kecuali orang yang punya rasa kasih sayang. Sahabat menjawab pertanyaan Nabi. Sahabat menjawab perkataan Rasul. Kata sahabat, qalu kulluna rahim ya Rasulullah. Kata sahabat mengatakan, semua kami sahabat-sahabat ini rahim, punya kasih sayang. Maka waqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkata baginda Nabi besar Muhammad, Nabi katakan, laisar rahim man yarham nafsahu khassah, walakinir rahim man yarham nafsahu wa ghairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab perkataan sahabat yang mengatakan semua kami ini punya sifat kasih sayang. Nabi katakan, Nabi sifatkan, Nabi ajarkan, Nabi beri petunjuk. Nabi katakan laisar rahim, tidak dikatakan orang itu kasih sayang kalau dia hanya menyayangi dirinya, ingin masuk surga sendiri, jauh dari maksiat sendiri, tidak mau mengajak orang dalam kebaikan, mendiamkan orang dalam kemungkaran. Itu tidak dikatakan dia punya sifat rahim. Maka Nabi katakan laisar rahim, tidak dikatakan orang ini rahim, tidak dikatakan seseorang itu mempunyai sifat kasih sayang apabila yarham nafsahu, dia hanya menyayangi dirinya. Walakinir rahim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan rahim, yang dikatakan orang punya sifat kasih sayang, dia menyayangi dirinya dan orang selain dia. Itu yang dikatakan kasih sayang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi besar Muhammad, Sayyidina Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarik alaihi wa ala alihi, beliau mengatakan fa ma'na rahmah, beliau katakan artinya rahim atau rahmat yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yahfad nafsahu min azabillah bitarkil ma'asi wa taubati minha wa fi'la ta'at wal ikhlas fiha
Nabi SAW mengajarkan arti rahim yang dikatakan oleh Rasul, arti rahmat yang dikatakan oleh Nabi, arti kasih sayang yang dikatakan oleh dari lisan Rasul SAW. Beliau menyayangi dirinya, beliau menyayangi orang lain agar terhindar daripada api neraka jahanam dengan apabila berbuat dosa langsung bertaubat, mengajak orang bertaubat, mengajak orang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi katakan fi'lal khairat, fi'lal ta'at, dia selalu mengajak dirinya, mengajak orang untuk selalu berdakwah, untuk selalu beramal dengan amal yang soleh, untuk selalu melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, wal ikhlas fiha, dan ketika mengerjakan itu semua dengan rasa ikhlas dan cinta kepada Allah. An Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa arda. Sayyidina Ali mengatakan, artinya orang-orang yang berbuat dosa dan harus bertaubat dan mengajak orang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa arda diriwayatkan oleh beliau an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari lisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala alihi. Nabi katakan dari lisannya yang mulia, kata Sayyidina Ali, ada tulisan maktubun fil arsh, maktub di arsy Allah Subhanahu wa taala, qabla an yakhluqal khalqa bi arba'ati alaf. Ada perkataan Allah yang tertulis di arsy sebelum diciptakan makhluk yang ada di dunia ini, 4.000 tahun sebelum diciptakan. Itu tertulis di arsy perkataan Allah yang mengatakan inni la ghaffar. Kata Allah, aku sesungguhnya zat yang menerima taubat, yang menerima dosa orang yang mengaku perbuatan dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni la ghaffar. Maktub di arsy, tertulis di arsy Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa taala azamah. Kenapa Allah bisa menerima taubat kita? Semuanya keberkahan yang Allah berikan atas doa dan kecintaan baginda Nabi besar Muhammad. Keberkahan baginda Nabi besar Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan kami yang hadir, Allah berkahi kehidupan kita selalu dekat kepada Allah, selalu bertaubat kepada Allah, selalu ditanamkan cinta kepada Allah. Kita doakan guru-guru kita tadi yang menyampaikan nasihat agama, berikan di hati kami semua ikhlas di jalan-Mu ya Allah. Hilangkan di hati kami semua iri, hasad, dengki. Di hati kita semua dihilangkan penyakit hati, yang penyakit ini bisa menyeburkan kita ke neraka jahanam. Kita hadir ke tempat ini ingin damai semuanya. Kita hadir ke tempat pengajian-pengajian seperti ini ingin menenteramkan hati kita. Tidak ada A, tidak ada B, tidak ada C. Semuanya karena Allah, semuanya karena cinta Allah, semuanya cinta Nabi Muhammad. Dengan bersama dengan kalimat tauhid yang kita sebutkan bersama ayuhal ibad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Baguskan hati kami ya Allah, baguskan hati kami ya Allah. Hindarkan hati ini dari hal-hal yang sesat, hindarkan hati ini dari sesuatu dosa yang hitam, dari penyakit-penyakit yang tidak diridhoi oleh Allah. Dan panjangkan umur kami ya Allah dalam ketaatan kepada Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Panjangkan umur kami dalam cinta kepadamu ya Allah. Panjangkan umur ini selalu mengikuti Allah, dengan mengikuti langkah baginda Nabi besar Muhammad, dengan menyebutkan nama yang mulia ya Allah, ya Allah, ya
Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan kesalahan kami ya Allah. Dengan senang, dengan tambah cinta menyebutkan nama Allah, catatkan nama kami yang hadir meninggal husnul khatimah, meninggal husnul khatimah. Catatkan nama kami yang hadir ya Allah, ya Allah, ya Allah, meninggal dalam iman, meninggal dalam kebaikan. Hindarkan kami dari neraka-Mu ya Allah, hindarkan kami dari siksa-Mu ya Allah. Mulut yang hanya pandai berbicara, hati yang hanya pandai menggerutu, ampunkan ya Allah, ampunkan ya Allah, ampunkan ya Allah, berahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan Allah keluarkan langkah kita dari tempat yang mulia, dari rumah Allah, Masjid At-Taqwa, dalam rangka tablik akbar kita Cinta Negeriku bersama MNC Muslim dan Majlis Al-Anwar. Ya Allah, tidak Kau keluarkan kami dari tempat ini kecuali hajat-hajat kami Engkau gabulkan ya Allah. Engkau ridha ya Allah, Engkau senangi ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Allahumma hdina min 'indik wa afid alaina min fadlik wa anshur alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik wa albis libasa 'afika wa 'afatik birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.